semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa ikan besar, teman-teman. Ini ada ceritanya kemarin ya. Selamat pagi ya semuanya, sahabat onlineku di seluruh Nusantara ataupun yang ada di luar negeri. Di hari Jumat yang penuh berkah ini ya, tanggal 3 Juni 2022, saya menjumpai Anda kembali. Masya Allah, saya membawa ikan besar. Besarnya coba saya bandingkan dengan lengan saya. Kan? Masih besar ikan ini, teman-teman. Ini kemarin ceritanya begini. Sekitar 2 minggu yang lalu, ya, waktu suami masih di rumah begitu, kita ada langganan penjual ikan di perempatan sana. Terus itu ada beberapa ikan seperti kakap, terus agak lebar itu ya, terus sama tongkol biasanya begitu. Nah, kita juga beli yang kecil ya, lebih kecil dari ini. Terus suami bilang, tolong nanti kalau misalnya ada ikan tuna yang gede gitu ya, tolong dibawakan, kami pesen. Kata penjualnya, kalau ikan tuna jarang bapak, terus ini jarang yang mau beli, dan ikannya kan itu besar, jarang orang yang mau beli seperti itu. Gak apa-apa, nanti pesan satu seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu saya postingkan ya untuk menu makanan. Sekarang suami saya udah kerja, belum pulang sampai sekarang. Ikannya ini diantar ke rumah. Memang kita pesan ya, kalau nanti ikannya datang antar aja ke rumahnya Bu Suci seperti itu. Nah, karena sudah banyak menu di meja, akhirnya ikan segede gini kita belum olah ya, tapi sudah saya foto ya kapan hari ya teman-teman, karena ini ikannya sudah diasap ya, sudah diasap seperti dibakar seperti itu nih kan penampakannya. Nah, saya pikir aduh ini ngentek nopora gitu ya, nghabiskan apa enggak gitu. Suami saya kasih fotonya, ya Allah aku pas nggak di rumah jadi ngiler gitu. Akhirnya saya simpen di lemari es teman-teman, dan sampai sekarang ini belum saya masak. Rencananya hari ini nanti kita mau masak. Coba deh kalau misalnya ikan seperti ini kita masak, enaknya kira-kira dimasak apa ya teman-teman? Enaknya dimasak apa? Kalau di sambal, oke, saya suka sekali ya makan kering-kering terus sambal pedes gitu, ada lalapan, itu saya. Nah, kalau menurut Anda kira-kira dimasak apa? Kemarin saya sudah tanya Bude, ayo dimasak dong ikannya itu yang besar itu gitu. Dimasak apa mah katanya? Dimasak, kalau versinya Bude mau dimasak santan teman-teman, santan pedas, terus nanti ada tambahannya ale, terus sama ada ditambahin kalau uti ditambah tahu putih ya, dimasak seperti itu. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Enak enggak nih bunda-bunda? Enak semua ya, ikan itu pokoknya enak kalau dimakan. Nah, yang lucu lagi bagi saya nih ya, lucunya saya mikir ikan tuna itu nanti hanya udah berupa daging bersih tunanya aja, atau mungkin bentuk ikannya lain. Ternyata saya belum tahu teman-teman ya, saya belum tahu. Saya lap dulu ini habis pegang ikan. Lalu biasa kita kan udah beli tongkol, ini ada ikan tuna. Terus saya sampai lihat di Google, saya searching ikan tuna itu seperti apa, ternyata persis sama tongkol. Ya Allah, saya, anak-anak itu suka beli ikan. Nah, waktu kemarin saya juga sudah belanja ikan kakap, terus kemudian ikan gurame udah biasa ya, nila saya hafal, kemudian ikan apa yang panjang tuh, yang sering dibeli lagi pindang ya teman-teman, ikan bawal seperti itu. Hai Kak Tasya, selamat pagi. Wes disi sugeng injing Mbak Yu. Iya, pagi ya. Aku bicara tentang ini loh Mbak, ikan tuna. Aku tuh mungkin ya pernah beli, tapi aku enggak ngeh kalau ini tuh ikan tuna itu mirip banget sama tongkol. Gede banget Mbak, gedenya sak lenganku, masih gede ikan ini. Tadi aku tanya kira-kira kalau dimasak-masak apa enaknya gitu. Ya Allah. Oke. So, dari ikan ini
karena suka ikan ya kita ya, alhamdulillah untuk Mas Kais menghasilkan dia badannya gemuk seperti itu. Pengalamannya dia suka makan ikan. Rata-rata orang Indonesia kalau makan ikan dagingnya, padahal omeganya itu ada di kepalanya ikan ya, tapi kepalanya kan nggak dimakan faktanya. Ya toh, saya sendiri juga nggak makan kecuali ikan yang segar, gurami segar atau ikan emas yang besar itu dibakar gitu, mungkin kita masih dititili kepalanya sampai bersih, sampai otaknya diambil kita makan ya. Tapi kalau seperti pindang, ikan yang kecil-kecil itu cenderung kepalanya kan mesti dibuang ya teman-teman, padahal omega 3 nya ada di kepala seperti itu. Nah, berkaitan dengan ikan ini, kalau misalnya kita bisa memberikan keluarga kita setiap hari ikan, keren banget. Saya pikir itu keren ya. Membiasakan anak-anak untuk suka ikan itu luar biasa ya teman-teman. Protein itu sekitar yang terbanyak harusnya protein yang kita berikan untuk anak itu 45%. Ya, antara karbo, serat, sama sayur yang perlu kita berikan kepada anak untuk pertumbuhan ya, menggantikan sel-sel yang mati begitu adalah protein adalah 45% untuk dia bertumbuh biar tidak stunting begitu. Jadi berikanlah ikan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada hal untuk solusi anak yang tidak suka ikan, nah ini dia saya mau beritahu kepada Anda. Maka kalau yang nilai gizinya tinggi, saya rekomendasikan ini, K Omega Squat. Kalau yang untuk anak-anak, saya selalu berikan itu 1 bulan setelah lahir, itu saya sudah berani memberikannya dan itu sudah sering saya memberikannya, adalah K Omega Kit ya. 2 food suplemen ini sering saya berikan. Kalau yang Omega Kit itu usia anak sekitar 1 bulan hingga 12 tahun ya teman-teman. Saya sering buat postingan, bahkan live langsung begitu, pasien yang sering mencari K Omega Kit. Nah, ini biasanya sering dicari untuk anak yang mengalami masalah makan, anak nafsu makannya berkurang, anak sering sakit, kemudian anak dengan gangguan kesehatan itu ya, terus mungkin RM ya, mungkin retardasi mental, itu penting sekali untuk memberikan Omega Squat. Kemudian lagi untuk nanti tinggi ya, untuk suplai kesehatan mata dan otak, pertumbuhan tulang, gigi, dan untuk daya tangkas, kecerdasan, penting sekali anak itu mengkonsumsi omega 3 ya. Tidak hanya sekedar omega 3, tapi ada fish oil, kemudian AA, DHA ya, penting sekali itu untuk nanti saraf-saraf otak itu sehingga daya tangkapnya bagus sekali. Terus di sini ada komposisinya vitamin D dan vitamin A ya, untuk K Omega Kit itu penting sekali dengan manfaat yang banyak. Terus kalau yang vitamin K Omega Squat ini, kalau saya biasanya berikan untuk kakak Mas Sultan, anak saya, padahal umurnya 11 tahun, saya sudah berikan yang ini ya. Karena daya tangkapnya nanti lebih lagi. Ini komposisinya kalau untuk omega squat itu fish oilnya ya, omega 3-nya tuh 900 ml. Permisi saya kasih lihat ya. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan nanti yang di postingan di beranda, insya Allah saya posting di sini. Permisi deh. Semoga bisa terlihat oleh Anda. Oh, kurang jelas. Yang paling atas itu omega 3-nya itu fish oil-nya sekitar semakin kabur. Oke deh, nggak kelihatan, nanti saya share aja di beranda ya teman-teman. Nah, kemudian ada EPA sama DHA-nya tinggi 360 hingga 270. 270 itu yang DHA, yang EPA-nya 360. Kemudian kelebihan lagi di sini ada vitamin D. Vitamin D-nya 400 international unit ya. Ini sangat dicari pada pasien penderita yang waktu pandemi itu terpapar virus itu ya. Kemudian untuk menggantikan vitamin D yang dihasilkan dari sinar matahari yang harusnya berjemur. Nah, saat itu kan musim hujan.
kalau tidak ada waktu untuk berjemur, kalau misalnya sibuk, maka minum saja K Omega Squad. Di sini ada kandungan vitamin D-nya 400 ml. Padahal untuk penderita orang sakit dengan gangguan virus terpapar begitu, kebutuhannya adalah 800 ml. Jadi 2 soft gel itu sudah cukup mewakili ya. Kemudian di sini ada squalene 100 mg serta ada vitamin E-nya. 3 international unit. Luar biasa. Maka dengan komposisi yang banyak seperti itu, ini fungsinya selama ini kalau saya untuk membersihkan pembuluh darah, yang mana kita memiliki pola makan yang kurang tepat begitu ya, pola makan yang mungkin suka gorengan, santan, lemak ya. Nah, untuk membersihkan pembuluh darah kita ya dari penumpukan plak-plak sehingga nanti menyumbat aliran darah yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita, menjadi darah tinggi, kolesterol, tingginya trigliserida, lemak jenuh dalam darah yang jahat sekali. Terus ini bisa untuk diberikan kepada penderita stroke, teman-teman ya. Untuk ibu hamil ya, karena 3 bulan pertama adalah proses organogenesis bagi buah hatinya, penting sekali untuk diberikan kepada ibu hamil minimal sehari 1 soft gel. Untuk sahabatku semuanya yang saat ini sedang hadir, yang sudah hadir ya menyimak, terima kasih ya saya sampaikan. Oke, lanjut lagi. Untuk dosis, kalau maintenance Anda sehat sehari cukup 1 soft gel. Kalau kita mengalami sakit, disarankan pagi 2 soft gel, malam 2 soft gel. Apalagi kalau kita sudah positif menderita hipertensi, kolesterol, stroke, jantung koroner ya. Pembunuh utama 80% kematian itu penyebabnya adalah penyakit jantung ya teman-teman. Maka di luaran sering orang menyebut, oh ini loh tiba-tiba kemarin meninggal kena serangan jantung. Angin duduk yang disalahkan itu anginnya duduk di kursi, padahal nggak nampak kan angin itu apakah duduk atau enggak begitu kan ya. Tapi pinter orang-orang itu langsung menyebutnya, oh sakit jantung begitu ya. Untuk K Omega Squad sebenarnya di luaran juga sudah ada, tapi saya bisa katakan ini bagus sekali. Omega Squad yang terbaik itu ada di perairan 300 kedalaman 300 mil ya, di Norwegia ya. Ini dari Hiu Aizime ya, terbaik itu kita punya, dan komposisi tertinggi setelah saya cek di luaran itu ada rata-rata minyak ikan. Terus kita bisa bedakan lagi nanti, kalau di luaran kurang dari 800, nggak ada malah 800, ini 900 teman-teman, 900 miligram untuk komposisi omega 3 nya. Bentuknya soft gel seperti ini ya, bentuknya soft gel. Nah, untuk mengetahui kualitas omega ini bagus, Anda juga bisa menaruhnya di freezer. Taruh di freezer, ini bentuknya kalau dipencet lunak ya, lunak. Cangkangnya ini mengandung lecitin dan vitamin E, sehingga kalau kita konsumsi bisa untuk membantu menghaluskan kulit teman-teman. Jadi kulit kita bersih, segar begitu ya. Masukkan di dalam freezer untuk mengetahui kualitasnya. Maka dengan bentuk yang soft banget gel ini, nanti ditaruh freezer itu tidak akan mengeras. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Anda bisa buktikan dulu ya. Nah, kalau minyak ikan yang di luaran ditaruh freezer itu menjadi es batu ya, batu es keras begitu. Nah, sedangkan kita tahu sendiri bahwa sejenis lemak bagus ya, ini lemak bagus yang fungsinya untuk memecahkan kolesterol dalam pembuluh darah begitu, tapi ditaruh di freezer nyatanya bisa tetap lunak. Kalau dipikir luar biasa ya teman-teman. Dan ini ada cara untuk membuktikan lagi ya, bisa memecahkan zat kimia yang digambarkan dari styrofoam teman-teman. Kalau dituangkan begitu nanti bisa leleh. Untuk demonya styrofoam nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya saja ya teman-teman gitu. Oke. Pastikan Anda setiap hari mengkonsumsi. Saya saja yang
Mohon maaf, alhamdulillah saya sehat, kondisi saya sehat, tekanan darah juga normal, seluruh keluarga normal, ibu saya normal. Tapi saya mengkonsumsi K Omega Square ini setiap hari, ya, karena Anda tahu saya selalu posting itu makanan-makanan kurang sehat. Pak Umar Ahmad Soleh, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi Ibu, selamat pagi juga untuk Bapak ya di sana di Pekanbaru. Terima kasih saudaraku, sahabat dari Himat Gladiator Akademi Inspirasi ya teman-teman. Oke, ya itu tadi saya bicara tentang K Omega Square ya. Saya selalu berikan adik Ame nanti masih ujian kan ya, minum Omega Kit juga kalau adik Ame. Saya meskipun anak-anak usianya belum 12 tahun, saya juga memberikan yang ini ya. Saya berikan food suplemen seperti ini kepada anak meskipun kita tahu dosisnya itu tinggi. Saya yakini produk yang bagus berkualitas herbal ya itu sangat membantu dan direkomendasikan untuk tubuh kita manusia. Penting sekali ya, karena tubuh manusia tidak bisa memproduksi omega sendiri, maka Anda perlu sekali mengkonsumsi vitamin K Omega Square. Nah, kalau misalnya Anda tidak bisa setiap hari tapi bisa mengkonsumsi ikan, luar biasa. Tapi kemampuan Anda untuk mengkonsumsi ikan itu kiranya bisakah sehari 1 kilo? Dan 1 kilo itu pun nanti mengolahnya apakah sudah tepat? Seperti ini saja sudah diasap, sudah dibakar, gizinya kira-kira bagaimana? Kalau yang kita tahu tentunya ikan segar kan ya, yang harusnya bisa membantu kecukupan omega dalam tubuh dengan baik. Betul begitu? Ya kan? Nah, kalau misalnya sudah seperti ini terus nanti rencananya saya olah, saya goreng, ketambahan minyak dari gorengannya, bukannya malah kita makin sehat, tapi kita justru menambah lagi jumlah kolesterol dalam darah. Begitu teman-teman. Bedanya dengan omega murni pure dalam Omega Square dan ikan ini, kalau omega 3 dalam Omega Square membantu Anda sehat, pembuluh darah bersih, terbebas dari penyakit. Kalau yang makanan enak, santan, maka belum pakai jilbab. Nah, itu ini untuk memenuhi kebutuhan biologis kita ya, makan enak, mulut merasakan enak, dan ini adalah reward untuk tubuh kita tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke, nanti saya Kamis Keluarga insya Allah akan menyajikan menu ikan ini ya. Padahal beberapa hari yang lalu sudah saya foto tapi nggak kita makan teman-teman, karena menunya sudah ada banyak. Ini saya masukkan ke lemari es. Ikan besar, tuna, saya kemarin sempat heran sama dengan ikan tongkol, soalnya kita selalu beli, dan segini besarnya, luar biasa ya. Kalau tidak ada ikan, jangan merasa pesimis. Pastikan Anda memberikan solusi tepat untuk keluarga, kesehatan jantung, mata, terus pembuluh darah, terbebas dari penyakit stroke, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Pastikan Anda mengkonsumsi Omega Square. Sayangku, selamat pagi. Wangi sekali anak cantikku. Baik, mungkin demikian saya menjumpai Anda pagi ini. Yang pasti semoga Anda selalu sehat bersama keluarga. Semangat untuk memberikan informasi positif, mengkonsumsi produk food suplemen itu tidak asal ya. Untuk infonya tentang Omega Square ini Anda bisa chat di bawah atau Anda komen jika keterangan dari saya kurang lengkap begitu ya. Untuk anak-anak berikan vitamin K Omega Kit, untuk orang dewasa berikan K Omega Square. Oke, semoga membantu ya informasi saya ini untuk menjaga kesehatan jantung dan kesehatan syaraf tubuh kita untuk Anda sekeluarga begitu ya. Oke teman-teman, tanda-tanda orang mengalami sakit saya belum bahas ya tadi.
Intinya begini, memang tak kasat mata. Bahkan orang darah tinggi saja tekanan darahnya bisa sampai 200, itu kadang, alah bu, saya nggak ada keluhan apa-apa kok, seperti itu. Wow, keren. Dan mohon maaf, jangan sombong, jangan sombong, karena sebenarnya tubuh kita tuh berat memompa darah ke seluruh tubuh, terutama organ jantung. Memompa darah ke seluruh tubuh itu berat sekali dengan tekanan sekian. Itu tekanan ya, tekanan jantung dalam memompa darah sampai di atas 140, berarti Anda sudah mengalami masalah. Jika Anda merasa baik-baik saja, Masya Allah, suatu saat jika Anda mengalami stroke, Anda akan terganggu fisik, bahkan mental Anda tidak bisa menerima itu. Jagalah kesehatan diri Anda. Dan tanda-tandanya yang tak kasat mata, itu tangan kesemutan, kram, kaki duduk lama aja kesemutan, tangan kita juga rasanya kaku, kadang pusing, nyeri di punggung, pusing hebat seperti itu, jantung berdebar-debar juga bisa ya, terus badan merasa berat. Itu teman-teman ya, jaga selalu, waspada selalu. Dan itu tadi, banyak sekarang orang mengalami darah tinggi tidak mengenal usia teman-teman, muda tua sudah pada mengalami ya. Justru anak-anak muda ini yang saya sering tahu di rumah saya itu check up tekanan darahnya di atas 140 banyak sekali ya. Tekanan darah atas 140, tekanan bawah diastole waktu jantung rileks tidak boleh lebih dari 90, tapi faktanya banyak ya. Pastikan Anda konsumsi untuk anak Kak Omega Kid dan untuk anak orang dewasa Kak Omega Squad. Oke, demikian dulu pagi ini saya menjumpai Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Jika Anda merasa postingan saya ini juga membantu, boleh dibagikan ya, silakan di-share ya teman-teman. Untuk infonya yang lainnya yang mungkin saya belum menyampaikan lebih lengkap lagi, silakan hubungi saja di nomor HP saya, WA juga itu ya, 081 330 739489. Terima kasih ya sahabat semuanya, ibu-ibu, kakak-kakak, bapak ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.